Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang ketiga. Nah, di video ini kita akan mulai langsung untuk ke developing di Laravel, oke? Nah, untuk development ini saya akan pakai text editor PHP Storm, oke? Nah, di PHP Storm ini kita bisa open project dengan cara klik open, terus buka folder project yang kemarin kita download itu ada di folder Laravel dan block up, oke? Di oke. Nah, ini merupakan tampilan atau ini merupakan isi folder dari block up yang kemarin kita download. Nah, di dalamnya ini banyak sekali ya foldernya, filenya juga banyak. Nah, terus terang yang akan kita fokuskan, edit atau kita tambahin, ada di folder up ini, ya, folder paling app, sama folder resource, oke? Dua folder ini akan nanti kita banyak akses. Nah, karena Laravel ini sudah merupakan framework yang mengusung paradigma MVC atau model view dan controller. Nah, makanya pada saat kita mengcodingnya pun nanti kita akan coba untuk memisahkan antara model, view, dan controller. Oke. Nah, di Laravel sendiri penempatan MVC-nya untuk model kita tempatkan file modelnya itu berada di bawah directory app langsung. Jadi setelah app di dalamnya ada file untuk model. Jadi untuk model sendiri tidak berada dalam folder khusus. Jadi semua model yang nantinya kita akan buat itu ada di folder aplikasi ini. Nah, Laravel sendiri memberikan contoh model yaitu user.php. Nah, ini adalah contoh file model yang diberikan langsung oleh Laravel pada saat kita pertama kali install. Nah, bisa dilihat di sini, ini kelas user mengextend model. Oke. Nah, itu untuk model. Sedangkan untuk controller, controller itu berada di folder HTTP. Jadi setelah aplikasi terus HTTP, nah di dalamnya ada folder lagi, folder controller. Nah, semua controller yang nantinya kita akan buat itu akan dimasukkan ke dalam folder ini. Oke. Selain controller, ini juga ada middleware. Nanti kita akan coba untuk middleware itu apa. Ini ada request untuk form handling untuk request dan ada kernel dan root PHP. Nah, untuk folder-folder yang lainnya di folder app ini ada folder lain selain HTTP, ada console, event, exception. Itu nanti aja. Itu diabaikan dulu untuk saat ini karena yang akan kita fokuskan di folder aplikasi, app, HTTP, dan di folder resource. Oke. Untuk awal, kita akan coba nyalakan dulu sum-nya. Ya. Sum-nya kita udah nyalakan, kita start sum dan MySQL SQL-nya kita start. Lalu kita masuk ke virtual host-nya. Nah, virtual host-nya ini kan yang kemarin kita buat ya. Blog app.dev. Oke. Pada saat kita mengakses blog app.dev ini, kita disuguhi suatu tampilan view. Nah, bagaimana tampilan view ini bisa dirender menjadi seperti ini? Nah, kita akan coba untuk mengubahnya. Kita bisa buka file root.php ini, ya. Di file root.php ini, seperti yang kita lihat sekarang, itu ada suatu perintah route get itu tipe requestnya get ketika user melakukan get ya melakukan request get untuk menampilkan alamat root ya dalam slash itu kan root website kita, maka dia akan mereturn view yang dinamakan dengan welcome. Oke. Jadi pada saat user memasuki endpoint website kita dalam root website kita, dia akan return view yang dinamakan dengan welcome. Nah, untuk view-nya ada di folder resource, ya, resource, terus folder view. Nah, semua view itu nanti akan disimpan di sini. Namanya adalah welcome.
Di sini ada welcome.blade.php. Nah, Blade sendiri adalah merupakan templating engine yang khusus digunakan oleh Laravel. Nanti kita akan coba kelebihan dari Blade itu apa. Nah, kalau kita buka welcome blade.php ini, inilah yang ditampilkan kepada user, ya kan? Ini Laravel 5 dan ya. Ini HTML yang di-returnkan ketika kita masuk ke dalam website kita, ya. Ke dalam root website kita, inilah yang ditampilkan. Nah, kita bisa coba untuk mengubahnya di file root.php ini. Misalkan kita coba dulu jangan mereturnkan view atau mungkin HTML, kita return string biasa. Oke, ini string biasa. Kita save. Kita balik lagi ke sini ke browser, kita refresh. Nah, bisa dilihat ya. Ini si Laravel mereturnkan string biasa. Nah, semudah itu. Jadi semua endpoint website kita itu nantinya diatur dalam file root.php ini. Contoh lain, misalkan kita mau menambahkan endpoint buat website kita, kontak, misalkan halaman kontak. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini, route get, tipe requestnya get, terus kontak. Nah, kontak ini apa yang akan nanti kita tampilkan di kontak? Kita pakai yang namanya anonymous function atau clausur seperti yang dicontohkan di atas. Oke. Nah, kita akan mereturnkan misalkan ini halaman kontak. Oke. Kita save. Nah, pada saat kita mengakses halaman tersebut, berarti kan blok app.dev/kontak, maka akan muncul ini halaman kontak. Semudah itu. Mudah banget kan? Nah, jadi kalau misalkan dalam pemrograman PHP berbasis yang terstruktur, PHP bukan framework, seperti yang diketahui, misalkan kita mau buat suatu URL nih, ya, atau suatu alamat, misalkan alamatnya itu adalah blog kategori / artikel misalkan, ya. Untuk membuat alamat seperti ini atau mengakses artikel seperti ini, berarti kita harus membuat suatu folder kategori di dalam aplikasi kita. Lalu dalam folder kategori tersebut kita simpan file artikel.php, ya kan? Seperti ini. Nah, pendekatan seperti ini, URL seperti ini kurang bagus nih. Soalnya bisa dibayangkan kalau misalkan kita mau mengubah, misalkan si foldernya kita rubah bukan kategori. Nah, ini harus dirubah semuanya, semua alamatnya pun akan berubah. Nah, tapi Laravel sangat menyederhanakan ini. Sehingga kalau kita mau buat endpoint buat website kita, misalkan kita mau buat URL kontak, atau misalkan kita mau buat URL about seperti statis-statis page statis yang lain, kita tinggal cuman mengubah satu file ini, root.php ini, ya. Kita bisa tambahin banyak sekali routing di sini. Oke. Nah, pendekatan return atau pendekatan controller di routing ini bisa ada dua. Yang pertama, kita bisa mereturn view dengan menggunakan anonymous function seperti ini. Ini namanya clausur. Jadi pada saat user merequest melakukan get request terhadap website kita. Oh ya, by the way, untuk request itu ada macam-macam ya. Ada get, ada post. Post itu pada saat kita mengsubmit form itu tipe requestnya itu post, terus ada put, ada patch, ada delete. Nah, nanti kita coba untuk melakukan beberapa request yang berbeda. Oke. Nah, untuk request normal atau request cuman menampilkan halaman website, maka kita akan menggunakan requestnya get.
Nah, pada saat user melakukan request get terhadap homepage, terhadap public website kita, terhadap root website kita, maka dia diberikan anonymous function seperti ini, langsung mereturnkan string atau mereturnkan view. Nah, tapi di dalam kehidupan nyata, control atau metode yang kita lakukan tidak sederhana ini, bukan? Nah, kadang-kadang kita melakukan, misalkan kita meng-query dulu database, masukkan dulu data dari model, misalkan seperti itu, lalu mengolah datanya dulu, baru direturnkan ke view. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, maka pendekatan anonymous function seperti ini kurang cocok. Karena pendekatan closure seperti ini hanya cocok untuk website-website sederhana. Seperti misalkan kita hanya membuat website dengan memiliki static page. Misalkan ada static page buat kontak, static page buat about. Nah, kita bisa aja menggunakan kayak gini gitu. Jadi Laravel memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi untuk kita memodifikasi coding-codingnya. Oke. Nah, katakanlah kita akan membuat suatu website dengan beberapa static page. Misalkan, static page yang akan kita sediakan yaitu kontak, about, dan beranda atau home. Oke. Nah, untuk keperluan tersebut, di sini kita akan coba menggunakan controller. Oke. Nah, untuk controller sendiri, di Laravel itu menyediakan beberapa generator untuk kita memudahkan kita membuat controller. Nah, perintahnya yaitu kita masuk dulu ke command prompt, ya. Udah masuk ke command prompt, terus masuk ke folder aplikasi kita yaitu blog app. Oke. Setelah masuk, kita bisa ketikkan perintah php artisan. Nah, dengan mengetikkan perintah php artisan tersebut, kita bisa melihat nih banyak sekali perintah-perintah yang tersedia. Jadi PHP artisan itu memiliki beberapa perintah bawaan. Nah, yang kita bisa coba nih, misalkan routing. Untuk root kita bisa coba root list. Root list itu untuk melist semua root yang terregister. Nah, kita bisa coba PHP artisan root list. Nah, dengan perintah root list ini perintah yang sangat enak buat kita pakai supaya kita melihat endpoint apa saja sih yang ada di website ini atau di aplikasi ini ada apa aja. Misalkan kita dapat aplikasi ini dari teman kita gitu. Nah, kita mau lihat nih endpointnya yang dia buat ada apa aja. Nah, di sini bisa di list semua endpoint yang tersedia. Oke. Nah, yang kita mau yaitu membuat controller. Nah, untuk membuat controller, nah di sini ada make, ya, ada beberapa perintah make, ada make command, make console, controller dan sebagainya. Nah, yang kita mau itu adalah make controller. Oke, untuk membuat controller baru. Nah, kita bisa ketikkan perintah php artisan make controller. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu nih make controller ini gimana caranya sama makainya gimana, nah kita bisa ngasih argumen sebelum make controller ini, argumen help, ya, untuk mengecek gimana cara memakainya. Kita enter. Nah, seperti bisa dilihat di sini di atasnya, yaitu make controller cara memakainya adalah php artisan make controller, lalu option dan nama. Oke, nama di sini adalah nama dari kelas yang ingin kita buat. Nah, karena kita membuat suatu kelas untuk menanggulangi atau controller untuk halaman-halaman statis, kita akan namain controllernya pages controller. Oke. PHP artisan. Oh ya, untuk controller kita biasakan menggunakan camel case atau penamaan kapital ya depannya. Pages, C-nya gede, controller. Oke. Oops. Oh iya, di sini saya lupa pakai make controllernya. Oke, PHP artisan make controller
pages controller. Oke, pages controllernya sukses. Kita bisa cek di folder app http controller pages controller. Oke, nah bisa dilihat si Laravel ini mengenerate atau mengasumsikan bahwa kita itu akan membuat suatu resource controller. Artinya resource controller itu adalah controller yang nanti kita pakai buat melakukan CRUD data, ya kan? Create, read, update, dan delete. Seperti bisa dilihat di sini, si Laravel menyediakan banyak function yang siap kita gunakan untuk keperluan CRUD. Nah, tapi kan kita untuk controller ini kita hanya memerlukan tidak akan menggunakan atau kita tidak akan buat resource controller ya. Nah, oleh karena itu kita bisa delete dulu filenya, itu delete, terus kita buat lagi controllernya, tapi dengan penambahan flag, plain. Artinya, nah, dengan penambahan plain ini, kalau kita buka, nah, jadi Laravel hanya mengenerate kelas pages controller ini dengan metode yang kosong, masih kosong ya. Nah, untuk isinya kita bisa isikan manual. Nah, setelah pages controller ini kita buat, kita masuk dulu, sebelumnya kita masuk lagi ke route.php. Nah, di route.php ini kita delete dulu yang ini yang tadi kita ganti. Oh ya, untuk tipe request, selain kita bisa menuliskannya seperti ini, route 2.2 get gitu, kita juga bisa menuliskannya langsung dengan menggunakan tipe requestnya, misalkan get untuk tipe get, atau kita bisa menggunakan post untuk mensubmit form gitu. Jadi nggak perlu depannya pakai route ya, karena untuk di PHP ini adalah get, post, dan yang lainnya itu adalah tipikal metode yang sering digunain. Oke. Nah, misalkan kita akan membuat endpoint buat about. Nah, di sini argumen yang keduanya, kita tidak melakukan anonymous function seperti yang di atas, tapi kita memberikan identifier untuk pages controller. Nah, controller yang baru kita buat, add di sini adalah simbol untuk metode yang akan kita pakai. Misalkan metode yang akan kita pakai adalah about. Ya, di koma. Lalu kita buat lagi endpoint buat kontak, misalkan kontak. Ya, argumen keduanya sama, pakai controllernya pages controller. Tapi metodenya kita kasih nama metode kontak. Oke. Terus kita juga bisa buat lagi satu lagi, misalkan get home atau beranda. Nah, controllernya sama, pakai pages controller. Tapi metodenya kita bedakan, yaitu metode beranda. Oke. Oh ya, untuk nama controller sebenarnya bebas ya. Misalkan rekan-rekan nggak mau pakai controller belakangnya, mau pages saja, boleh aja sih. Cuman nantinya lebih enaknya kalau kita melakukannya memakai standar gitu. Jadi semua kelas controller belakangnya pakai controller gitu ya. Oke. Nah, setelah kita buat endpoint seperti ini, kita modifikasi pages controller yang tadi. Pages controller kita buka lagi. Nah, kita masukin metode-metode yang tadi kita definisiin di root.php. Yang pertama itu kan ada metode untuk beranda, misalkan. Nah, beranda ini mereturnkan dulu untuk sementara string saja. Oke.
Nah, yang kedua itu ada metode untuk kontak. Nah, ini juga sama, return dulu string saja. Oke. Yang ketiga itu ada about. About itu kita juga return string dulu. About kayak gini aja udah. Oke, kita save. Nah, lalu kita coba bisa kita coba di list dulu di sini dengan tadi PHP artisan list. Oke. Nah, bisa dilihat di root list ini ada 4 endpoint, yaitu root, about, beranda, dan kontak. Oke. Nah, kita coba akses pakai web browser. Misalkan berarti di sini slash beranda. Ya, ini halaman beranda, bisa kontak, about. Oke. Nah, demikian untuk routing sangat simpel, ya kan? Hanya dengan satu controller dan sangat rapi juga. Ini misalkan satu controller, terus ini routing kita. Nah, kan bisa dibaca, bisa dimengerti dengan mudah. Oke. Ini adalah tipe requestnya get ketika masuk ke halaman about. Oh ya, ini nggak perlu pakai slash dulu ya depannya, karena Laravel sudah tahu kalau misalkan about dituliskan seperti ini, about berarti dia merequest slash daripada dari domain utama slash about. Kecuali kalau misalkan di slash about kita mau slash lagi, misalkan saya. Oke. Nah, maka pada saat kita mau mengakses di browser, nah ini si about ini nggak akan ada, pasti error karena about ini nggak didefinisikan. Yang kita definisikan adalah slash saya. Oke, ini baru about. Nah, itu. Dan lalu selain string seperti ini, apabila kita memasukkan si saya ini dalam kurung kurawal seperti ini. Sorry. Oke. Jadi saya ini ada dalam kurung kurawal seperti ini. Maka Laravel akan membacanya ini saya ini bukanlah sebuah string, bukan sebuah alamat, tetapi ini adalah wildcard. Yang disebut wildcard adalah kita bisa mengaksesnya menjadi variabel. Contohnya yang about ini slash saya. Nah, kita buka pages controllernya, lalu kita masuk ke function about. Nah, di function about ini kita berikan suatu argumen sesuai dengan nama yang ada di routing. Yang nama itu kan saya, berarti argumennya kita namakan saya. Nah, dengan argumennya udah ada di function, kita bisa mengeluarkan isi dari argumen itu di-returnkan di sini. Jadi return saya. Oke. Kita save. Maka pada saat kita mengakses ini, misalkan about sidik. Nah, di sini oke, ini pakai spasi. Oke. Ya. Jadi value yang ada di argumen di URL yang ketiga ini bukan merupakan string seperti about. About ini kan nggak bisa diganti ya. Tapi kalau di sini karena ini berada dalam kurung kurawal, maka ini disebutnya wildcard. Katakanlah ini menjadi kita ganti nah kan jadi about misalkan apapun yang kita tuliskan di sini nanti akan terbaca sebagai wildcard, kan? Nah, oke. Itu introduction kita terhadap cara routing di Laravel. Oke. Untuk ini kita ganti lagi ke seperti ini saja. Oke.
Saya kira sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Buat kawan-kawan yang masih bingung, cobain dulu aja seperti ini. Jadi main-main dulu, kita buat dulu endpoint, misalkan about, kontak, dan segala macamnya. Terus bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan function seperti ini, anonymous function seperti ini, atau menggunakan controller. Kita bisa mengenerate controllernya terlebih dahulu seperti tadi. Kan kita make controller dulu, make controller, terus nama controllernya apa. Kalau misalkan controllernya kita nanti akan gunakan sebagai resource controller, maka kita bisa langsung menggunakan perintah seperti ini. Tapi kalau controllernya kita gunakan bukan untuk menjadi resource controller atau tidak, jadi halaman tersebut tidak memiliki fungsi untuk root, kita bisa menggunakan flag plain seperti ini. Maka pada saat di generate, si controllernya nggak terlalu banyak function yang nggak kita butuhin, gitu ya. Nah, terus untuk list root kita bisa menggunakan perintah seperti ini, php artisan root list. Nah, di sini bisa dilihat untuk controllernya kan. Kalau yang pertama, yang root website kita ini closure karena kita nggak pakai controller. Nah, untuk root untuk endpoint selanjutnya seperti about, beranda, kontak, itu semuanya pakai controller. Oke. Pages controller, metodenya add, about, pages controller, add, beranda, pages controller, add, kontak. Add di sini adalah melambangkan metode yang dipakai. Oke. Metode yang dipakai di sini. Nah, ini di dalam metode ini bisa mereturnkan view ataupun mereturnkan string seperti ini untuk testing. Oke. Nah, ini kita rubah lagi ke awal. Sorry. Ini pun kita rubah lagi ke awal. Oke. Saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Buat yang memiliki pertanyaan, boleh komen di bawah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. See you in the later. Bye.